Jemaat Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala, Minggu 12 September 2021. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. 1. Bacaan Alkitab dapat Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat yang telah dibagikan. Yang kedua, berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu R.R. Suharsi atau istri dari Bapak Mulyadi Priyo Sumarto atau ibu dari Penatua Sarengat Yatno Yuwono, Jalan Gereja nomor 2 RT 003 RW 002 Adiraja, meninggal pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 23.45 waktu Indonesia bagian Barat, dan jenazah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat di pemakaman Wisma Lorem Gendani Adiraja. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta penghiburan. Yang ketiga, informasi persembahan tanggal 5 September 2021 dapat Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat yang telah dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 12 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki panggilan beribadah untuk minggu pagi hari ini. Dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sembari merasakan daya ilahi yang senantiasa diberikan kepada kita. Hingga saat ini kita masih dimampukan Tuhan berhimpun, meski dalam ruang, jarak dan waktu yang berbeda. Mari kita memasuki ibadah minggu ini dengan berdiri dan bermazmur melalui Mazmur 19. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyempatkan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tetap, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku.
maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan yang kelima. Pujilah Tuhan, Sang Raja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang kudus, mari kita merendahkan diri kita, melihat secara jujur kehidupan yang telah kita jalani. Kita masuk dalam suasana hening. Dan mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, ketika kami meresapi anugerah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas perwujudan kasih Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tetapi ketika kami melihat diri kami, melihat hidup dan kehidupan kami yang sudah kami jalani di hadapan Tuhan yang kudus, kami mengakui bahwa anugerah kasih Tuhan belum mampu kami wujudkan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Karena melalui tutur kata kami,
melalui sikap hidup kami, seringkali justru apa yang kami jalani bertolak belakang dengan kasih Tuhan, dan itu merupakan pelanggaran dan dosa kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon ampun atas pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan rahmat Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita, berharap akan anugerah Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 40, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ajaib benar anugerah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-11, yang demikian sabda Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah yang diberikan kepada kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 396, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus segala-galanya.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh mendengar sabda Tuhan. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami, dan biarkanlah melalui pekerjaan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mampu mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adapun bacaan sabda yang hari ini hendak kita baca dan kita dengar bersama, bacaan kedua terambil dari surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai dengan 38. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adalah pohon ara. Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air
tawar. Demikian Bapak Ibu, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, 12. Dan bacaan Injil seperti yang telah saya kemukakan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian Ibu Bapak yang terkasih, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, meresapi sabda Tuhan dalam perenungan batin, mewujud nyatakan kebenaran sabda Tuhan di dalam laku kesehariannya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada minggu ini diberi judul menggunakan lidah untuk menjadi berkat.
menggunakan lidah untuk menjadi berkat. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, secara jujur saya merasakan keprihatinan karena beberapa saat yang lalu Bapak Ibu yang terkasih, melalui pemberitaan ada beberapa tokoh agama yang harus berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum karena apa yang disampaikan ternyata berbuah pelaporan kepada pihak kepolisian. Ini membuat keprihatinan tersendiri karena ternyata justru yang harus mempertanggungjawabkan itu adalah tokoh-tokoh yang berlevel ulama. Saya tidak mengatakan dari agama apa, tetapi panjenengan semua tahu, bukan hanya satu agama, tetapi agama yang lain kemudian juga harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan kepada umat. Kasus yang ada ternyata harus berani kita hadirkan sebagai pembelajaran kita. Bagaimana kemudian seringkali lidah yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bukan mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kebaikan, tetapi justru mendatangkan luka, mendatangkan rasa kecewa, mendatangkan rasa sakit. Ya, seperti yang saya ungkap Bapak Ibu, justru harus menghantar siapapun itu berhadapan dengan hukum yang berlaku di negara yang kita cintai. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, hari ini mari kita belajar dari sabda Tuhan yang kalau kita cermati baik melalui kitab Amsal, melalui Mazmur, melalui Yakobus dan melalui Markus, kita bisa belajar bagaimana kemudian kita harus menggunakan lidah kita dengan penuh hikmat. Maka kalau kita membedah Bapak Ibu, membedah ungkapan Yakobus, betul-betul menjadi teguran, betul-betul mengingatkan kepada kita, karena seringkali di satu sisi lidah kita gunakan untuk memuji kebesaran Tuhan, tetapi di sisi yang lain, di waktu yang berbeda, lidah kita justru kita gunakan menyampaikan kutuk kepada sesama manusia yang merupakan ciptaan Tuhan sendiri. Dan ketika kita belajar dari apa yang tersurat di dalam Markus, di mana Markus kali ini diawali dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid. Menurut para murid,
siapakah aku? Menurut orang banyak, siapakah aku? Petrus kemudian mengajukan sebuah jawab. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus kemudian menjelaskan panggilan Mesias dalam dirinya, di mana Mesias harus menjalani penderitaan, kematian, dan sebagainya, ternyata itu berbeda dengan apa yang ada di angan Petrus yang terlontar melalui jawab, engkau adalah Mesias. Sehingga ketika Petrus mendengar apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tentang Mesias dalam diri Yesus, Petrus kemudian menarik Tuhan Yesus, bahkan dikatakan di ayat yang ke-32 menegur Tuhan Yesus. Tetapi ketika Petrus melakukan itu, Tuhan Yesus justru kemudian merespon dengan memarahi Petrus. Petrus diherdik oleh Tuhan Yesus. Enyahlah iblis. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemudian sabda Tuhan ini kita tarik dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan dunia yang saat ini kita rasakan dan kita hadapi bersama, di mana banyak ragam kesulitan yang harus kita hadapi, banyak kepentingan yang seringkali berseliweran di kehidupan kita, dibungkus oleh sesuatu narasi yang baik. Kita membutuhkan terang Tuhan. Dan hal yang bisa kita petik dari pembelajaran kali ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari hikmat yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mampu menggunakan lidah kita sebagai sarana berkat, bukan justru sebaliknya. Ada pembelajaran yang bisa kita resapi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita gunakan lidah kita untuk sarana kemuliaan, untuk sarana mewujudkan panggilan, menghadirkan damai sejahtera. Jangan sampai justru sebaliknya, kita menggunakan lidah kita untuk mencaci, untuk memaki, untuk menyebarkan berita-berita hoax. Tetapi mari lidah kita gunakan untuk memberikan dukungan, memberikan ungkapan kasih yang menghidupkan. Nah, supaya kita bisa menggunakan lidah kita, mari Bapak Ibu, dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa menyertakan hikmat yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan bisa menyertakan hikmat kalau hidup dan kehidupan kita senantiasa bersama dengan Tuhan Sang Sumber hikmat. Yang kedua, Bapak Ibu, seringkali kita cepat sekali menggunakan lidah. Oleh sebab itu, yang kedua, mari Bapak Ibu kita belajar untuk mendengar
segala sesuatu dengan utuh. Supaya apa? Ketika kita mendengar sesuatu dengan utuh, hikmat Tuhan bekerja. Hikmat Tuhan memampukan kita menanggapi sesuatu itu dengan baik. Tidak sembrono menanggapi sesuatu dengan kekonyolan kita, dengan ungkapan-ungkapan yang justru akan berakibat sesuatu kepada kita. Mendengar bukan hanya ketika kita mendengar sesama kita, tetapi mari kita mendengar semuanya, termasuk Bapak Ibu. Kita mendengar bagaimana alam saat ini juga menjerit kesakitan karena eksploitasi yang begitu luar biasa. Alam pun membutuhkan pernyataan berkat. Oleh sebab itu, mari kita wujud nyatakan keutuhan hikmat yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita mulai menggunakan lidah kita untuk menyatakan berkat dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan atas diri kita sekalian. Bukan pekerjaan yang mudah ketika kita harus mengawali, tapi yakinilah Tuhan yang telah memanggil kita, Tuhan pula yang akan memperlengkapi kita, sehingga kita akan dimampukan untuk menggunakan lidah menjadi sarana berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pewartaan sabda yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui sabdamu ya Tuhan, kami sungguh merasakan teguran Tuhan, di mana dalam hari-hari kami seringkali kami tidak mengendalikan lidah kami. Bahkan melalui lidah kami ya Tuhan, kami cepat sekali memberikan pernyataan-pernyataan yang seringkali jauh dari kebenaran Tuhan. Dan itu adalah pelanggaran dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah hikmat Tuhan menyertai kami, sehingga kami Tuhan mampukan pula untuk banyak mendengar, dan kami juga mampu untuk mengendalikan lidah kami, sehingga tutur kata yang kami ungkapkan adalah rahmat dan berkat yang berasal dari Engkau. Hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan umat Tuhan di muka bumi, demikian pula umat Tuhan di GKJ Adireja Adipala. Banyak hal yang harus kami lakukan ketika kami menjalani hidup dan kehidupan di kancah kehidupan dunia. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih harus menjalani peribadatan di tengah-tengah keluarga karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan belum mampu kami atasi bersama. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada jemaat Tuhan, meski kami harus menjalani ibadah di tempat, ruang, waktu yang berbeda, tetapi kami meyakini bahwa Tuhan yang menyatukan kami. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami derita karena sakit. Biarlah kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan, berikanlah pertolongan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang menderita sakit.
Kami memohon berkat-Mu untuk obat-obat yang diminum, perawatan medis, demikian pula cinta kasih keluarga, supaya menjadi sarana Tuhan memulihkan kehidupan saudara-saudara kami. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang baru saja kehilangan bagian dari keluarga. Secara khusus, kami menyerahkan keluarga besar Bapak Mulyadi yang tanggal 1 kemarin ya Tuhan harus berpisah dengan mendiang Ibu Suharsi, karena Tuhan memanggil pulang Ibu Suharsi ke dalam kedamaian kekal Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan keluarga besar Bapak Mulyadi ke dalam belas kasih dan penghiburan serta kekuatan yang bersumber dari kasih Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami yang harus mengalami kelemahan fisik, entah karena usia ataupun sakit yang lama diderita. Di tengah-tengah kelemahan fisiknya ya Tuhan, biarlah saudara-saudara kami, orang tua kami, betul-betul menyandarkan semuanya itu ke dalam kasih kemurahan Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan karena persoalan-persoalan yang membelit dalam kehidupannya, cinta kasih Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan dengan memberikan hikmat kepada saudara-saudara kami, supaya dengan hikmat Tuhan, saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi boleh menyelesaikan setiap persoalan di dalam hidup dan kehidupannya dalam pertolongan kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami, baik kami selaku orang tua serta anak-anak kami sekalian, biarlah dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan keluarga kepada kami meyakini satu hal, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan bersama keluarga kami sendirian. Ada Tuhan yang setia bersama dengan keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Perlengkapilah tiap-tiap keluarga jemaat Tuhan dengan rahmat dan damai sejahtera Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam pertolongan kasih Tuhan. Demikian pula kami menyerahkan pelayanan-pelayanan yang mampu kami kerjakan di tengah-tengah keterbatasan kami hanya ke dalam rahmat-Mu. Biarlah pelayanan-pelayanan yang boleh kami kerjakan betul-betul hanya bagi kemasyuran dan kemuliaan Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan negara kami. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, berikanlah kemampuan kepada negara ini bukan hanya untuk bertahan, tetapi melewati setiap badai yang ada di dalam kehidupan bernegara. Persatukanlah negara ini dengan kasih persaudaraan yang sejati, dan biarkanlah negara ini tetap menghidupi keberagaman, kebinekaan sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada negara kami. Jauhkan negara kami ya Tuhan dari perpecahan, jauhkan negara kami dari hal-hal yang buruk yang melanda kehidupan negara ini. Tetapi ya Tuhan, kami menyerahkan segenap komponen negara ini ke dalam kasih rahmat Tuhan. Para pemimpin bangsa kami yang terus-menerus berjuang untuk mengatasi pandemi, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang pelik di negara ini, kami serahkan di dalam hikmat dan penyertaan Tuhan. Presiden dan jajarannya sampai di tingkat daerah, biarlah Tuhan perlengkapi dengan rahmat-Mu.
TNI Polri, para medis, tim gugus COVID yang masih harus bekerja keras mengatasi pandemi COVID-19. Kami serahkan ke dalam perlindungan kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan seruan doa dan permohonan kami, yang semuanya itu hanya kami serahkan di dalam nama dan karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ungkapkan syukur kita atas rahmat Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita resapi panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan ke dalam hidup dan kehidupan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 427, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kusuka menuturkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Amin.